Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Mahasiswa YN Kediri. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tina Nurfitriana dengan NIM 21205052, kelas MPI 5B, dosen pengampu yakni Bapak Jerry Wahyu Fernanda. Langsung saja masuk pada bab 1 yakni pendahuluan. Yang pertama yakni latar belakang. Pendidikan merupakan suatu proses pemberdayaan bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan suatu bangsa. Nah, salah satu faktor penting dalam mendukung proses pendidikan adalah sarana dan prasarana. Sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Adapun sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan motivasi belajar bagi para pelajar, baik tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Nah, dengan motivasi belajar yang tinggi, maka kegiatan pembelajaran akan mencapai tingkat kelancaran dan proses belajar siswa akan berdampak pada peningkatan lembaga pendidikan. Nah, begitu juga dengan adanya sarana prasarana di YN Kediri yang memadai, maka akan memberikan pengaruh positif atau motivasi belajar yang tinggi kepada para mahasiswa. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah ada pengaruh sarana dan prasarana terhadap motivasi belajar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tujuan masalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh sarana prasarana terhadap motivasi belajar mahasiswa YN Kediri. Adapun manfaat dari penelitian ini itu memiliki dua manfaat, yakni secara teoritis dan secara praktis. Adapun secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumber informasi ilmiah bagi peneliti mengenai pengaruh ketersediaan sarana prasarana terhadap motivasi belajar mahasiswa. Kemudian secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, pembaca, dan lembaga pendidikan mengenai pengaruh ketersediaan sarana prasarana terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yakni penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Eka Puji Astuti tahun 2021 yang berjudul Hubungan Sarana dan Prasarana Sekolah dengan Motivasi Belajar Biologi Siswa SMA Purna Manunggal Kecamatan Tepung Kabupaten Kampar. Yang kedua, hasil penelitian Fajar tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Sarana Prasarana Terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 16 Banda Aceh. Yang ketiga yakni Isna Atikah tahun 2022 yang berjudul Sarana dan Prasarana Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran PAI di SD Islam Rohmaniyah Semarang. Dari ketiga penelitian tersebut, antara sarana dan prasarana pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya yakni bab 2, landasan teori. Landasan teori yang pertama mengenai sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, sarana pendidikan yaitu perlengkapan secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas, dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sarana dan prasarana adalah yakni analisis kebutuhan dan perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, inventarisasi. Yang keempat, pendistribusian dan pemanfaatan. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, penghapusan. Yang ketujuh, pengawasan. Yang kedelapan, pertanggungjawaban atau pelaporan. Nah, adapun sarana pendidikan di dalam perguruan tinggi itu meliputi alat pengajaran dan media pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan dalam perguruan tinggi meliputi bangunan kampus dan perabot kampus. Landasan teori yang selanjutnya yakni motivasi belajar. Motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Individu termotivasi karena berbagai alasan yang berbeda dengan intensitas yang berbeda juga. Motivasi sangat diperlukan di dalam belajar karena hasil belajar akan optimal jika ada motivasi yang tinggi. Adapun motivasi belajar itu memiliki 3 komponen. Yang pertama yakni rasa percaya diri. Motivasi yang tinggi akan ditandai dengan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ada perasaan mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika seseorang yakin bahwa dia mampu melakukan sesuatu, maka akan meningkatkan usaha untuk melakukan sesuatu tersebut. Yang kedua yakni nilai intrinsik. Untuk melakukan sesuatu memerlukan dorongan intrinsik yang berasal dari dalam individu. Dorongan ini berupa perasaan senang dengan materi perkuliahan, suasana kelas yang menyenangkan, dan yang lain-lain.
Selanjutnya yakni tingkat kecemasan. Komponen ini berpengaruh karena tingkat kecemasan dapat mempengaruhi keinginan atau dorongan seseorang melakukan sesuatu. Selanjutnya yakni kerangka berpikir. Sarana dan prasarana kampus memberikan pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yakni bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya untuk lokasi penelitiannya terletak di Institut Agama Islam Negeri Kediri di Jalan Sunan Ampel nomor 7, Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2021 sampai 2023 IAIN Kediri yang berjumlah kisaran 398 mahasiswa. Selanjutnya sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah menggunakan teknik probability sampling, yaitu sampel random sampling, yang mana dari perhitungan sampel tersebut diperoleh 80 responden. Untuk rumusnya yang tercantum di PPT dan proposal. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari mahasiswa IAIN Kediri yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, yaitu kuesioner tertutup. Selanjutnya yakni instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert. Kemudian instrumen ini disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel. Dalam skala Likert terdapat 4 tingkatan jawaban yang terdiri dari SS yakni sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS yakni sangat tidak setuju. Selanjutnya yakni teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahap berikut, yakni uji validitas instrumen, yang kedua uji reliabilitas instrumen, dan yang terakhir uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier sederhana. Nah, untuk rumus uji validitas instrumen berada di bawah uji hipotesis, sedangkan rumus uji reliabilitas berada di bawah rumus uji validitas. Sekian penyampaian materi proposal kuantitatif saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.